Selamat sore Bapak, Ibu, Saudara, dan teman-teman semuanya. Kiranya kita semua dalam kondisi yang baik ya. Ya. Oke, kembali lagi kita sore hari ini ada dalam persekutuan online tengah minggu, persekutuan masa prapaskah ya. Oke, masa prapaskah yang terakhir gitu. Ya, betul sekali. Tetap masih dalam kondisi online karena kita belum bisa ketemuan bareng-bareng gitu ya. Cuman kiranya itu tidak menyurutkan semangat kita untuk kita terus bersekutu dengan Tuhan. Oke, pada malam hari ini saya akan mengajak kita semua untuk membuka persekutuan kita pada sore ini dengan menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Betapa Kita Tidak Bersyukur. Kiranya lagu ini juga mengingatkan kita bahwa ada banyak hal dalam kehidupan kita, walaupun di tengah-tengah pandemi situasi kayak begini ya, kita ada banyak hal yang bisa kita syukuri dalam kehidupan kita. Oke, mari kita menyanyikan lagu Betapa Kita Tidak Bersyukur. Bagi mereka, alangkah indah pagi mereka, bermandi cahaya surya dan cerah, di tingkah hijau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Bumi yang hijau langitnya terang, bumi yang hijau langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang, indah jelita, damai dan teduh, bersada kita jaya dan teduh. Itu semua berkat karunia. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, melalui lagu ini kami menyadari bahwa ternyata ada banyak sekali hal dalam kehidupan kami yang bisa kami syukuri Tuhan. Karena kami percaya bahwa sepanjang kehidupan kami, kasih Tuhan itu tidak pernah berhenti mengalir. Bahkan di situasi yang masih wabah pandemi ini, di situasi yang kami semua sama-sama berjuang, tapi kami tetap merasakan bahwa ada kasih Tuhan itu tetap mengalir dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk kami terus bersyukur Tuhan dalam kehidupan kami. Ajar kami untuk kami juga bisa memikirkan orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami bisa menjadi saluran berkat bagi orang-orang sekitar kami di tengah pandemi ini Tuhan. Terima kasih, kami akan memulai persekutuan kami pada sore hari ini. Kami menyerahkan dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan pimpin supaya berjalan dengan lancar. Hanya dalam namamu kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Oke, Mbak Sari, tadi kan kita udah bahas nih lagu pembukaan tentang betapa kita tidak bersyukur karena kita tinggal di Indonesia yang kaya, alamnya bagus gitu ya. Alamnya bagus gitu, benar lah. Ini kan kebetulan kita pas masih pandemi ya, jadi betul banget nih. Jadi kayak kegiatan kita kan terbatas. Nah, betul. Seandainya nanti kalau misalnya nih, aku ngajak Mbak Sari piknik berandai-andai, berandai-andai. Harapan mungkin ya nih ya, harapannya ya. Kalau misalnya besok pandemi udah terkendali, gitu, terus bisa jalan-jalan misalnya gitu. Mbak Sari kira-kira pengen menikmati keindahan alam Indonesia apa nih? Apa ya, ini sebenarnya banyak banget sih nih. Maksudnya dari yang mau ke arah pantai, ke arah pegunungan, banyak banget sih ya nih ya. Kalau mau contoh salah satu tempat aja ya, mungkin ya pingin ke daerah-daerah yang dataran tinggi aja deh nih, pengen lihat tanaman-tanaman, terus kayak
apa ya, di sana suasananya cari yang adem-adem. Kalau daerah dataran tinggi kan kayak hawanya, suasananya tuh enak dingin, terus nggak ada polusi. Tapi lihat suasana ijo-ijo tumbuhannya juga nyenengin. Kayaknya kayak jadi bisa pikirannya ke refresh gitu loh nih. Refresh ya? Betul banget nih. Oke. Mungkin Bapak Ibu di rumah juga, tadi saya ajak nih untuk kita piknik sebentar secara virtual gitu. Mungkin Bapak Ibu di rumah juga bisa berandai-andai sejenak gini. Kalau misalnya pandemi udah terkendali, terus kita bisa piknik gitu, menikmati keindahan alam. Kira-kira Bapak Ibu pengen kemana nih? Pasti banyak banget ya, keinginan-keinginan gitu ya. Oke, cuman aku kapan lalu sih juga sempet sih, jadi kayak makan di luar, terus habis itu masih daerah sini juga. Oh, gitu, jadi dekat-dekat sini aja, oke. Dan itu tuh deket sama sungai gitu. Iya. Dan ternyata ya ampun di sungainya itu tuh itu pas masih agak kering gitu ya. Jadi banyak batu-batunya yang di sungai itu kelihatan, dan aku ketika pas lihat di batu-batunya itu kok wow, takjub banget gitu. Kenapa? Karena batu-batunya tuh indah banget, dan itu pas tanya sama orang-orang sekitar itu terjadi karena ya emang alami terjadi gitu. Jadi mungkin tadi Mbak Sari juga menikmati tentang keindahan alam, terus aku juga tadi lihat tentang keindahan sungai. Itu membuktikan bahwa ternyata alam ciptaan Tuhan di Indonesia ini ternyata bagus banget gitu ya. Jadi ini ya alami ya nih ya, maksudnya bukan buatan siapa-siapa ya, buatan bener. Tuhan gitu buatan ya. Tuhan gitu ya. Jadi ternyata Tuhan yang selama ini kita sembah, Tuhan yang selama ini kita puji-puji gitu, ternyata Tuhan yang mempunyai kuasa yang besar gitu ya, sanggup menciptakan bumi beserta segala isinya. Bahkan kita bisa menikmati keindahan ciptaan Tuhan itu. Dan kebetulan banget hari ini kita diberi tema belajar tentang mencintai alam. Jadi manusia dan alam gitu. Jadi kita nanti akan belajar dari Bapak Haskarlianus Pasang. Beliau adalah penulis buku tentang mengasihi lingkungan. Jadi harap kita hari ini, tadi kita bahas tentang alam-alam. Itu karena memang kita akan belajar gitu tentang bagaimana kita mengasihi lingkungan. Akhirnya akan tambah pengetahuan kita ya nih ya. Mengasihi lingkungan, tapi juga gimana sih kita memelihara juga gitu tentang lingkungan itu. Tapi sebelum kita mendengarkan share dari Bapak Haskarlianus, mari kita mempersiapkan diri kita. Kita mau menyanyikan lagu Kau Tetap Allah. Kiranya lagu ini mengajak kita untuk mengingat betapa dahsyatnya, betapa besar kuasa Tuhan yang selama ini kita sembah. Dia menciptakan segala yang ada di muka bumi ini. Mari kita menyanyikan lagu Kau Tetap Allah. Pencipta segala yang
menyatakan bahwa betapa dahsyatnya Engkau Tuhan. Engkau menciptakan segala yang ada dari dulu sampai sekarang, hanya Engkau Tuhan. Seperti yang dikatakan di Mazmur 104 ayat 24. Di situ dikatakan bahwa betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan. Sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan bumi penuh dengan ciptaanmu. Ya Tuhan, dari ayat ini kami kembali diingatkan bahwa Engkau adalah Allah pencipta segala yang ada di muka bumi. Apa yang kami lihat di sekeliling kami itu adalah ciptaan-Mu Tuhan. Ada berjuta-juta jenis tumbuhan di sekitar kami. Ada banyak macam hewan yang bahkan kami banyak yang kami tidak ketahui namanya. Segala benda-benda penerang di angkasa, langit, bulan, bintang, matahari yang selalu kami rasakan kehangatannya tiap pagi, itu semua adalah ciptaan Tuhan. Bahkan Engkau juga Allah yang terus memelihara segala ciptaan Tuhan. Sungguh kami memuji Engkau, Allah yang begitu besar kuasa-Mu. Tidak ada pribadi lain yang sanggup menandingi kebesaran dan kuasa-Mu Tuhan. Hanya Engkau satu-satunya Allah, dan hanya Engkau satu-satunya Allah dalam kehidupan kami. Tidak ada yang sanggup menandingi kekuatan-Mu. Memang hanya Engkau Allah tempat kami berlindung. Hanya Engkau Allah yang sanggup memelihara kami, sanggup memberikan kasih yang begitu besar melimpah dalam kehidupan kami. Dan hari ini Tuhan, kami akan belajar tentang firman-Mu. Kami akan belajar tentang bagaimana kami melihat sekitar ciptaan-Mu itu Tuhan. Bagaimana kami melihat lingkungan yang ada di sekitar kami. Kami ingin belajar bagaimana kami bisa memiliki kesadaran untuk memelihara. Tidak hanya menikmati, tidak hanya melihat, tetapi kami bisa juga untuk bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar kami Tuhan. Kami menyiapkan hati kami, silahkan Engkau sendiri yang
berbicara kepada masing-masing kami melalui firman-Mu pada sore hari ini dari Bapak Haskar Lianus Tuhan. Kami berdoa menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Kami berdoa kiranya masing-masing kami memiliki hati yang terbuka untuk belajar. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa. Kami menyerahkan pemberitaan firman pada malam hari dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, amin. Shalom, Bapak dan Ibu, Jemaat GKI Purworejo yang saya kasihi dalam Kristus. Dalam persekutuan doa masa Prapaskah hari ini bersama saya Haskar Pasang, kita akan merenungkan tema Injil bagi segala makhluk, khususnya manusia dan alam. Kita lihat agenda kita. Yang pertama kita akan melihat bagaimana kondisi ciptaan Tuhan saat ini. Kemudian kita perhatikan apa tanggung jawab murid Kristus terhadap ciptaan Tuhan. Dan bagian terakhir kita akan lihat apa tindakan nyata murid Kristus. Kita lihat yang pertama. Di mana-mana di seluruh dunia dan juga di Indonesia termasuk di Purworejo, kita dilanda oleh berbagai bencana, banjir dan kekeringan terjadi di berbagai tempat. Di sebelah kiri kita perhatikan banjir yang terjadi di Purworejo yang saya ambil dari internet. Ini menandakan bahwa betapa seriusnya dampak yang terjadi akibat kegiatan manusia. Dan di sebelah kanan kekeringan yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Mungkin ada dari antara kita, Bapak Ibu sekalian, yang berkomentar bahwa saya tidak punya lahan di bukit, saya tidak menebang pohon, atau saya tidak terlibat dalam kegiatan pertanian. Nanti kita akan lihat di bawah sejauh mana dampak dari kehadiran kita di bumi ini, kehadiran Bapak dan Ibu di Purworejo terhadap hal-hal seperti ini. Yang kedua kita lihat kejadian bencana alam juga di seluruh Indonesia dengan kejadian ekstrim atau iklim ekstrim yang terjadi. Pada akhir-akhir ini terjadi tanah longsor di berbagai tempat. Kemudian darurat sampah terjadi di berbagai kota, termasuk di kota Bogor, tempat saya tinggal. Lagi-lagi kita perhatikan pemandangan dan juga derita akibat dampak dari kegiatan manusia. Pertanyaannya bagi kita adalah apa penyebab kerusakan alam, banjir, kekeringan, darurat sampah, tanah longsor dan seterusnya. Ada yang berpendapat bahwa itu masalah alamiah. Ya, ada yang melihatnya bahwa ini adalah siklus terjadinya iklim ekstrim di Indonesia yang berada antara lautan Indonesia dan lautan Pasifik. Tapi ada juga yang melihat bahwa ini adalah kesalahan pemerintah. Kebijakannya kurang tepat, pemerintah tidak hadir, dan banyak lagi alasan. Jadi orang mengatakan ini gabungan antara masalah alamiah dan juga kesalahan pemerintah. Kita jarang melihatnya dengan bercermin pada diri sendiri. Nah, kalau saya sebagai ahli lingkungan yang belajar firman Tuhan, saya melihatnya bahwa penyebab utama sebetulnya adalah krisis rohani. Bukan hanya orang Kristen, tetapi umat manusia memiliki krisis dalam hubungan dengan Tuhan. Nah, kita perhatikan di Kejadian pasal yang ketiga, ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, yang terjadi adalah terjadi hubungan yang rusak. Dan hubungan yang rusak itu menyebabkan terjadinya dampak terhadap hubungan-hubungan yang lain. Nah, kita lihat ada 4. Ya, ada 4 dampak dari hubungan yang rusak. Putus hubungan pertama dengan Allah. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan Allah datang mencari mereka. Apa yang mereka lakukan? Mereka bersembunyi. Nah, bukankah kita juga lebih sering seperti itu? Berapa persen waktu kita untuk mencari Tuhan dibanding kita bersembunyi dari Tuhan dengan alasan kita sibuk, pelayanan, pekerjaan, urus rumah tangga. Yang kedua, putus hubungan dengan diri sendiri. Orang tidak bisa menerima diri sendiri.
Adam tidak bisa menerima dirinya sendiri bahwa dia bertanggung jawab terhadap kesalahan yang dilakukan oleh istrinya, Hawa. Yang dia lakukan adalah dia tidak bisa menerima, dia menuduh orang lain. Jadi orang yang tidak bisa menerima diri sendiri karena putus hubungan dengan Tuhan, itu pasti memiliki dampak hubungan dengan suami kah, istri kah, anak kah, tetangga kah, rekan kerja di kantor lah, sesama pelayanan di gereja, itu pasti terjadi. Dan yang sering kita lupakan, hubungan yang putus dengan Tuhan itu berdampak kepada ciptaan lain. Kalau seorang pengusaha melihat hutan akan melihat nilai uangnya, berapa banyak kayu yang bisa ditebang, dijual. Nah, saya sebagai orang lingkungan, walaupun saya kerja di perusahaan, saya melihatnya apa kontribusi dari hutan itu untuk menyumbang oksigen, menyerap CO2 sehingga udara dibersihkan. Apa dampak hutan terhadap tata air sehingga menyediakan air bersih buat kita. Nah, jadi putus hubungan itu terjadi di 4 aras dari kehidupan kita, dengan Allah, dengan diri sendiri, sesama manusia, dan juga ciptaan lain. Dari sini kita pindah ke yang kedua. Apa sebetulnya tanggung jawab kita sebagai manusia? Yang pertama kita akan lihat dari Kejadian pasal 1, 26, 27. Di situ Bapak Ibu bisa perhatikan manusia, laki-laki dan perempuan, tidak terkecuali, dicipta segambar dengan Allah. Tetapi yang lebih menarik, perhatikan Bapak Ibu Kejadian 2 ayat 7. Di situ dikatakan Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya, sehingga manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, kita perhatikan manusia dicipta segambar dengan Allah, tidak secara fisik, ya, tetapi lebih serupa dalam hal kualitas. Ada karakter ilahi di dalam dirinya, ada kasih, ada sukacita. Potensi ilahi juga ada, potensi membentuk, memperbaiki, menginisiasi, inspirasi, dan seterusnya. Nah, saya senang 2 gambar ini, Bapak dan Ibu sekalian. Yang di atas adalah Brother Andrew. Brother Andrew adalah penggagas program Open Doors. Dia dipanggil oleh Tuhan untuk membagikan Alkitab. Pertama-tama di Eropa Timur, sehingga Bapak Ibu lihat perubahan terjadi di Eropa Timur. Kemudian dia membawa Alkitab ke Cina. Perubahan terjadi di blok Eropa Timur dan Cina, itu terjadi karena jutaan Alkitab dimasukkan oleh Brother Andrew, dan ketika orang membaca Alkitab, hidupnya disentuh oleh Tuhan. Nah, gambar di bawah adalah anak desa. Saya ambil di Pegunungan Toraja. Brother Andrew, orang Belanda, dengan anak-anak desa sama-sama memiliki karakter ilahi. Secara fisik berbeda, tapi bukan itu yang terpenting. Bapak Ibu ada di Purworejo, maka Bapak Ibu, saya, Brother Andrew, anak-anak di pedesaan, kita semua memiliki karakter ilahi dan potensi ilahi. Dan kita perlu ingat bahwa kita menjadi makhluk yang hidup hanya karena Tuhan memberi nafas hidup. Jadi tidak boleh ada yang sombong, tidak boleh ada yang mempergunakan hidupnya sembarangan, karena hidup itu berharga hanya karena diberi nafas, diberi kehidupan oleh Tuhan. Nah, apa tanggung jawab kita? Setelah kita tahu bahwa kita dicipta segambar dengan Allah, diberi potensi ilahi, maka Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden. Untuk apa? Untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Apa arti mengusahakan atau mengolah taman itu? Nah, bahasa asli dari mengusahakan itu adalah abad, bahasa Ibrani. Artinya melayani, to serve. Tetapi lebih kepada tindakan, menghambakan diri pada, to be slave to. Jadi seorang pelayan itu adalah seorang menghambakan diri atas apa yang dilayani. Kita bisa lihat di pola pelayanan Paulus. Paulus mengatakan kepada jemaat di Korintus, saya memberitakan Kristus, tetapi saya adalah hamba. Saya adalah servant dari jemaat di Korintus. Ya, jadi Bapak Ibu, kalau kita ingin melayani dengan sungguh-sungguh, kita perlu menundukkan diri dan tunduk, merendahkan diri, melayani jemaat, melayani suami, melayani istri, melayani anak, termasuk melayani alam yang dipercayakan oleh Tuhan. Nah, melayani itu atau mengolah, mengusahakan berarti kita menghadirkan perubahan yang lebih baik, kita menghadirkan pertumbuhan,
yang jauh lebih baik. Kita menghadirkan perkembangan sehingga orang melihat dan mengalami di mana anak Tuhan hadir, di mana anggota jemaat hadir yang dicipta segambar dengan Tuhan. Di situ ada hasil terbaik karena Tuhan ada melalui orang-orang atau murid-muridnya. Yang kedua, memelihara taman itu. Jadi tidak hanya mengusahakan, tapi juga memelihara. Memelihara itu berarti kita memaintain, kita keep, kita preserve, kita lindungi. Yang menarik Bapak dan Ibu sekalian, kata dasar yang digunakan untuk memelihara itu sama dengan kata samar atau keep. Ketika kita ibadah mau selesai, pendeta memberikan ucapan berkat dari Bilangan pasal 6, 24, 26. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan seterusnya. Memberikan kasih karunia dan memberi damai sejahtera. Artinya apa? Setelah kita beribadah dalam konteks gereja, kita bertemu dengan Tuhan dalam ibadah, kita diutus oleh Tuhan mundur dari hadapan Tuhan di tempat ibadah, memasuki kehidupan ibadah kita yang sesungguhnya. Dengan apa? Untuk memberkati, untuk melindungi, untuk menyinari, menghadirkan kasih karunia, dan memberi damai sejahtera bagi manusia lain dan bagi ciptaan yang lain. Nah, yang menarik Bapak dan Ibu sekalian, banyak orang sudah menjadi Kristen lama, tetapi tidak hidup seperti orang yang sudah ditebus. Masih hidup seperti orang yang hidup di bawah kutuk, masih penuh dengan dosa. Untuk itu saya ingin menjelaskan satu penjelasan yang agak kompleks, tetapi saya ingin sederhanakan. Nah, sepanjang perjanjian lama sampai perjanjian baru, Kejadian sampai Wahyu, tema utama adalah kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Kerajaan Allah itu terdiri dari umat. Jadi kerajaan itu ada umat Allah, kemudian ada tempat Allah di mana. Kemudian ada pemerintahan yang mengelola kerajaan itu. Nah, pola yang kita anut adalah pola kerajaan Allah, yaitu Taman Eden. Umat Allah yang pertama adalah Adam dan Hawa. Ya, di mana tempatnya? Di Taman Eden. Pemerintahannya seperti apa? Firman Allah. Bagaimana berkat Allah di situ? Ada hubungan yang sempurna, begitu indah hubungan antara Tuhan dengan manusia. Setelah itu, manusia jatuh dalam dosa, diberi istilah kerajaan yang binasa. Tidak ada umat Allah, Taman Eden kosong karena diusir. Ya, tempat Allah, mereka diusir. Kemudian pemerintahan itu di sini kelihatan tidak taat dan mereka hidup di bawah kutuk. Nah, ini terus berjalan, ada kerajaan yang dijanjikan kepada Abraham. Kerajaan parsial, Israel belum sempurna. Mereka masuk tanah perjanjian, kemudian mereka jatuh, dibuang oleh Tuhan, ya, ke Babel. Kemudian Kristus datang. Kerajaan saat ini, kita hadir dalam kerajaan saat ini. Namun masih ada kerajaan yang diproklamasikan dan kerajaan yang sempurna nanti ketika Kristus datang kembali. Yang kedua, surga turun. Yerusalem baru turun dari surga dan orang-orang yang hidup di dalam Tuhan itu akan bersama-sama dengan Kristus. Nah, yang terjadi adalah kita hidup dalam kerajaan saat ini, kita sudah ditebus oleh Tuhan, tetapi seolah-olah kita masih hidup di bawah kutuk. Tidak berdaya, seolah-olah masih dikuasai oleh kuasa dosa, hidup di dalam kedagingan. Sebab itu, Bapak dan Ibu sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan, kita harus memproyeksikan diri. Kita hidup pada saat ini, pada masa anugerah, ya, untuk menyatakan kasih, menyatakan kebenaran, menghadirkan kerajaan Allah di rumah kita, di kantor kita, dimanapun kita bekerja, di gereja kita, dan seterusnya. Tetapi yang terpenting, kita memproyeksikan diri kepada kerajaan yang disempurnakan, sehingga ketika Kristus datang nanti, kita betul-betul bersama dengan Dia, karena kita hidup bersama dengan Dia di sini, dengan pengharapan akan bertemu dengan Kristus nanti. Jadi seharusnya Bapak dan Ibu sekalian, kita hidup sebagai orang-orang yang sudah ditebus, bukan lagi hidup di dalam dosa atau hidup manusiawi seperti kata Rasul Paulus. Nah, ini terkait dengan cara pandang kita, harusnya hidup sebagai murid yang sudah ditebus. Bagaimana dengan penerapannya? Nah, banyak orang Kristen juga mengklaim keselamatan itu hanya untuk dirinya. Saya sudah selamat,
nanti saya masuk surga. Apakah seperti itu? Kita perhatikan kembali lagi, polanya adalah pola yang diajarkan oleh Tuhan melalui bangsa Israel. Nah, kalau kita perhatikan dari kitab Kejadian sampai Ulangan, ada pola yang sangat jelas yang diterapkan oleh Tuhan, dan itu dilanjutkan di Perjanjian Baru. Ada Tuhan, pencipta langit dan bumi, pemilik, penguasa, ya, raja. Kemudian ada manusia yang dicipta segambar dengannya, dan ada ciptaan lain di bumi ini. Nah, segitiga sama sisi ini utuh selama manusia itu taat kepada Tuhan. Kalau taat kepada Tuhan, dia akan mengasihi ciptaan lain, manusia lain di sekitarnya, ciptaan lain alam, udara, air, dan seterusnya. Tetapi ketika manusia tidak taat, maka hubungan dengan Allah pasti rusak, hubungan dengan ciptaan lain pasti rusak. Nah, polanya adalah Tuhan menjadikan Israel sebagai model di Perjanjian Lama. Kalau mereka taat kepada Tuhan, maka Israel diberkati, tanah atau ciptaan lain itu akan diberkati. Dan berkat itu, lihat panah merah, itu akan menyebar ke daerah sekitarnya, ke kerajaan sekitarnya. Kenapa? Karena orang lain melihat Tuhan di dalam kehidupan bangsa Israel. Nah, kita adalah Israel baru yang ditempatkan Tuhan pada masa ini, pada saat ini. Sehingga tidak berhenti dengan Israel. Kita lihat bahwa polanya, bahwa kerajaan Allah itu akan terus berlangsung sampai Kristus menyempurnakannya. Melewati sejarah, melewati batas negara, melewati batas gereja, melewati batas keluarga. Sehingga Bapak dan Ibu, kita semua harus terlibat di dalamnya. Karena tanpa kita pun kerajaan Allah akan terus berkembang. Tugas kita adalah menebus manusia dan ciptaan. Dengan cara apa? Orang lain melihat Kristus di dalam diri dan hidup kita. Ciptaan lain, kita proaktif untuk menjaga dan untuk memeliharanya. Dan untuk itu kita akan masuk ke bagian yang ketiga. Apa tindakan nyata dari murid Kristus yang sudah tahu dicipta segambar dengan Allah dan diberi mandat khusus oleh Tuhan Allah, penciptanya. Ini yang pertama, kita lihat lingkaran konsentris rekonsiliasi, ya, perbaikan hubungan dan pembaruan ciptaan. Ini saya menggunakan gereja Bapak Ibu, mudah-mudahan tidak salah, saya ambil dari internet. Sentralnya adalah di sini, ya. Dan lingkaran konsentris dari kehadiran gereja di dalam diri pribadi, keluarga, dan anggota jemaat itu akan sangat strategis di Purworejo, di provinsi Jawa Tengah, di Indonesia, dan di seluruh dunia. Inilah lingkaran konsentrisnya, mulai dari gereja kita, kemudian makin meluas ke kabupaten, dan akhirnya menjangkau seluruh dunia. Polanya seperti ini, mulai dari diri sendiri, anggota jemaat, sesama pelayan, sesama anggota jemaat, kemudian kita lanjutkan pengaruh ini. Jadi ini bergerak makin lama makin keluar. Kita tidak bisa mengklaim bahwa pelayanan saya baik di gereja kalau pelayanan kita tidak baik di rumah. Ya, kita tidak bisa mengklaim bahwa saya penatua. Saya penatua di GKI Bogor Baru. Saya tidak bisa mengklaim bahwa pelayanan saya menjadi alat dan berkat bagi orang lain kalau saya tidak menjadi berkat bagi anak istri saya dan bagi lingkungan yang ada di sekitar saya, taman di rumah saya, air, pertanggungjawaban saya, itu tidak bisa saya klaim kalau saya tidak bertanggung jawab. Jadi selalu mulai dari diri sendiri. Nah, mulai dari sendiri seperti apa? Ini Bapak Ibu, saya berikan contoh yang saya lakukan di rumah saya supaya bisa mudah-mudahan memberi inspirasi kepada Bapak Ibu. Tugas saya sebagai kepala keluarga adalah bahwa saya menghadirkan Tuhan dan kerajaannya di rumah saya. Istri saya, anak saya, kemudian orang lain yang tinggal, mbak yang tinggal, yang bekerja dengan kami, kemudian driver, bisa melihat Tuhan yang ada. Tetapi tidak hanya dari sudut rohani. Karena kita bicara terhadap alam dan ciptaan lain, maka saya men-sharingkan apa yang terjadi. Saya menjadikan rumah saya adalah Taman Eden, kecil, di bumi Indonesia, di bumi Bogor. Saya ingin keluarga saya menikmati surga kecil di Bogor, di tempat kami tinggal. Nah, sehingga apa yang saya lakukan? Saya membuatnya
warna-warni, keanekaragaman hayat tinggi. Saya menanam bunga ini, pohon ini, istri saya mengambil pohon lain, ditanam, kita budidayakan anggrek dan seterusnya. Kompos saya buat sendiri. Jadi sampah di rumah tidak boleh keluar sampah organik. Yang boleh keluar hanya sampah-sampah yang tidak bisa diolah. Sehingga sampah dari rumah saya menurut petugas kebersihan, sampah paling sedikit dari rumah di warga di tempat saya tinggal adalah sampah dari rumah Pak Haskar. Karena Bapak membuat kompos sendiri, kemudian saya juga melakukan pemilahan sampah. Plastik, kertas tidak boleh keluar. Nah, berbagai jenis tanaman. Tapi saya juga memanen air. Jadi prinsip saya, hujan turun, air saya tampung di bak yang saya buat khusus, kemudian saya gunakan untuk menyiram tanaman, mencuci kendaraan. Ya, kemudian saya memanen sayur. Halaman rumah saya kecil, saya sulap atap rumah menjadi tempat menanam sayur. Jadi istri saya tinggal memanen sayur untuk kami makan dan sehat karena tidak ada pestisida, semua dikontrol. Ya, ini bisa dilakukan. Terus Tuhan memberikan matahari yang melimpah. Saya gunakan itu, saya panen energi. Sehingga listrik yang ada di rumah kami setelah saya menginstall ini, kami bisa menghemat 50%. Nah, Bapak Ibu, ini contoh saja. Jadi tidak harus seperti ini. Silakan Bapak Ibu sesuai dengan konteks masing-masing, silakan mendesain bagaimana menyulap rumah. Bisa dengan lukisan, bisa dengan taman, bisa dengan pujian, apapun yang Tuhan berikan sebagai talenta bagi Bapak Ibu semua, sebagai sumber daya ilahi. Gunakan itu, hadirkan Taman Eden di rumah Bapak Ibu sehingga anggota keluarga kita sungguh-sungguh memuji dan memuliakan Tuhan dan juga boleh menginspirasi untuk terlibat memperjaga alam dan sekitarnya. Anak saya sudah menikah, yang pertama, anak yang kedua juga sudah mandiri. Dua-duanya sangat cinta lingkungan karena mereka belajar dari rumah. Ya, nah, yang berikut adalah mulai dari diri sendiri dengan ubah pola hidup yang sederhana. Konsumsi produk lokal. Saya sangat suka sayur buah lokal. Walaupun saya katakan mampu membeli buah impor, saya prioritaskan dengan istri membeli buah-buah lokal. Kemudian di kantor sudah 20 tahun lebih saya bawa makanan sendiri, saya bawa minuman sendiri. Kadang diketawain oleh staf atau rekan-rekan di manajemen. Tetapi itu menginspirasi banyak orang. Bukan hanya murah, tetapi sehat. Ya. Kemudian transportasi. Gunakan transportasi umum. Kurangi bensin yang dihabiskan. Saya kerja di Jakarta, tinggal di Bogor. Kalau saya tinggal di Jakarta, saya usahakan setiap minggu saya naik sepeda ke kantor. Ya. Ini hemat dan sehat sekaligus. Nah, kemudian hemat air dan hemat energi. Tadi saya sudah ceritakan, air hujan kita tampung dan energi kita gunakan, lampu yang tidak digunakan dimatikan. Hindari tumpukan barang di rumah. Bapak Ibu, kita sering menjadi kolektor. Barang, buku, apa saja tumpuk semua pojok sampai tidak ada tempat bergerak. Hindari itu. Ada orang lain yang membutuhkan, kita berikan. Ya, sehingga mengurangi beban kita. Daur ulang, menggunakan barang kembali. Hari Minggu kemarin saya diteguhkan kembali sebagai penatua untuk masa jabatan 3 tahun ke depan. Kemudian ketika saya ambil sepatu, istri saya lihat, terus dia bilang sepatunya beda ya. Terus saya bilang, ini sepatu sudah 2 kali masuk bengkel, tapi masih kelihatan bagus. Solnya sudah ditambal sini, tambal bagus. Jadi kelihatan bagus. Jadi tidak perlu takut, tidak perlu malu. Kita gunakan sesuatu yang berharga. Karena itu menghemat sumber daya untuk membuat sepatu baru. Ya, ini penting bagi kita Bapak Ibu sekalian untuk kembali ke pola hidup sederhana seperti murid-murid Kristus. Di rumah saya pilah sampah sehingga sampah keluar sedikit. Kemudian ini di depan rumah saya beberapa waktu yang lalu saya pilah sampah. Kemudian ketika waktunya ada pemulung yang langganan datang ke rumah, diambil sampah ini. Dan ini pernah dikunjungi oleh wali kota kami di Bogor untuk melihat bagaimana membuat yang sederhana bagi warga di kota Bogor. Nah, gereja, bagaimana gereja terlibat? Jadi kami sudah hampir 12 tahun
merayakan bulan lingkungan. Setiap bulan Juni itu adalah bulan lingkungan. Jadi khotbah, ya, makanan, semua itu terkait dengan lingkungan. Jemaat di challenge untuk melakukan eco challenge. Jadi yang bulan Juni lalu setiap jemaat diberi inspirasi untuk mengubah rumahnya menjadi Taman Eden seperti yang saya ceritakan tadi, ya. Dan banyak jemaat yang terlibat di dalamnya. Kemudian kegiatan lain adalah kita kontak Pemda Kota Bogor. Jadi saya dan istri kontak Pemda Bogor untuk bertanya di mana lahan baru yang terbuka. Rupanya ada jalan baru 2014 yang lalu. Kemudian kami diberi lahan itu. Ini orang dinas dan ini pendeta kami. Ini saya dan anggota jemaat. Dari anak-anak sampai lansia ikut. Kita tanam pohon. Nah, 2020 kemarin sudah seperti ini. Hijau seperti ini tanamannya. Jadi kita menjadi berkat bagi Bogor. Kemudian karena saya orang lingkungan, saya keliling di Kota Bogor naik sepeda, saya lihat sampah banyak tidak terangkut, jalannya kecil. Nah, bagaimana caranya untuk memaksimalkan itu? Saya dapat inisiatif melihat motor yang ada di Jakarta. Saya gagas program, kemudian minta dukungan dari gereja-gereja, sehingga kami GKI Bogor Baru dengan teman-teman hadirkan motor sampah untuk beberapa 7 kelurahan di Bogor, dan yang terima langsung adalah Bupati. Dan saya menjadi ketua panitia bulan lingkungan Kota Madya Bogor pada saat itu, saat kami serahkan motor ini. Kita menjadi berkat, kita menjadi alat Tuhan. Jadi tidak sibuk dengan program gereja sendiri, dengan keluarga sendiri, tetapi Tuhan menghadirkan kita untuk menyelesaikan masalah, termasuk masalah sampah. Kemudian di kantor saya bersyukur dipercaya oleh Tuhan duduk di manajemen, sehingga saya gunakan posisi yang ada untuk menjadi berkat, alat bagi perlindungan orang utan. Jadi orang utan terancam punah. Saya bicara dengan manajemen, diberikan dana, diberikan dukungan, sehingga kita melakukan konservasi dan juga bersama dengan beberapa yayasan untuk melepas liarkan kembali ke alam. Nah, kesimpulan dari renungan kita, Bapak dan Ibu sekalian, pada persekutuan doa ini adalah bahwa kita dicipta segambar dengan Allah, ya, tidak secara fisik, tetapi lebih kepada potensi ilahi. Dan kita diberi mandat untuk mengusahakan dan memelihara bumi. Kita harus bersyukur bahwa Tuhan memberi mandat itu kepada Bapak, Ibu, dan saya. Kemudian karena kita sudah ditebus oleh Kristus, harusnya kita hidup sebagai murid Kristus yang sudah ditebus dosanya. Kristus mati di kayu salib untuk menebus kita. Dan karena itu, penebusan itu kita harus teruskan kepada orang lain. Mereka melihat, mereka mengalami, dan juga ciptaan Tuhan yang lain. Apapun yang ada di sekitar gereja, di sekitar rumah Bapak Ibu, di Purworejo, jadikan itu sebagai alat untuk menebus. Apapun yang bisa dilakukan. Tindakan nyata murid Kristus mulai dari diri sendiri. Ubahlah gaya hidup kita. Return to Eden, kembali ke Eden. Hadirkan itu di rumah kita, di hati kita, di tempat kita kerja masing-masing, tempat kita melayani. Dari keluarga, kembangkan pola hidup sederhana di rumah kita. Ini tidak mudah pada zaman ini, anak-anak milenial. Tetapi itu bisa kalau kita mulai dengan mengharapkan Tuhan sendiri yang hadir. Gereja, bagaimana kita menjadikan gereja kita komunitas murid Kristus yang peduli lingkungan dan ciptaannya, dan juga mengusahakan kesejahteraan kota di mana Tuhan menempatkan kita. Ini adalah buku yang saya tulis, yang mengekspresikan bagaimana kecintaan saya karena Tuhan mencintai saya terhadap lingkungan, dan juga bagaimana mengembangkan cara pandang Kristen. Bapak Ibu, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya persiapan kita untuk menyambut perayaan Paskah sungguh-sungguh diberkati oleh Tuhan. Kita menjadi ciptaan baru, menjadi manusia baru yang dipakai oleh Tuhan, menjadi alat dan berkat menghadirkan surga, kerajaan Allah. Mulai dari diri kita, dari rumah kita masing-masing, gereja kita, tempat kita bekerja dan melayani, dan juga di kota Purworejo. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati.
Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Saat ini saya akan membacakan formulir perjamuan kudus, formulir persiapan perjamuan kudus. Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Saat ini saya akan membacakan formulir persiapan perjamuan kudus. Pada tanggal 4 April 2021, kita akan merayakan perjamuan kudus. Untuk menyambut perayaan itu, mari kita mempersiapkan diri dengan memeriksa diri kita masing-masing. Pada perjamuan terakhir, Kristus meminta kita merayakan perjamuan kudus untuk mengenangnya. Mengenang Kristus berarti mengalami kehadirannya dalam kehidupan sehari-hari dan menyadari bahwa Kristus telah berkorban demi keselamatan kita. Sudahkah saudara hidup dalam persekutuan yang akrab dengan Yesus sehingga saudara mengalami kasih, kuasa, dan kebenarannya? Yakinkah saudara bahwa Kristus telah mengorbankan hidupnya demi keselamatan saudara? Pada perjamuan terakhir, Kristus memecah roti dan mengangkat cawan, lalu membagikannya kepada murid-muridnya. Ketika menerima roti dan air anggur, simbol tubuh dan darah Kristus, kita dipersatukan dengan Kristus. Yesus menjadi kepala, sedang kita adalah tubuhnya. Sudahkah saudara menjadikan Kristus sebagai kepala, pemimpin saudara dalam kehidupan pribadi, berkeluarga, bergereja, dan bermasyarakat? Sudahkah saudara hidup dalam kasih dengan saudara seiman yang adalah sesama anggota tubuh Kristus? Dengan memakan roti dan minum anggur, kita dipersatukan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Ini berarti kita perlu menyangkal diri, memikul salib, mengikuti Kristus. Menyangkal diri berarti rela berkorban demi Tuhan dan sesama. Sudahkah saudara rela berkorban bagi sesama? Sudahkah kehidupan saudara menjadi berkat bagi sesama, peduli kepada sesama, berani menyuarakan kebenaran dan keadilan, serta berjuang menciptakan damai sejahtera? Kiranya Roh Kudus menolong kita dalam mempersiapkan diri merayakan perjamuan kudus mendatang. Tuhan memberkati. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, kita sungguh bersyukur karena Tuhan sangat mengasihi, sangat mencintai kita, yang bisa kita rasakan melalui alam ciptaan Tuhan yang diberikan buat kita semua. Sudah sepatutnya untuk kita sebagai ciptaan Tuhan juga, sebagai rasa syukur kita, rasa terima kasih kita kepada Tuhan, kita juga sebaiknya juga memelihara, merawat ciptaan alam ciptaan Tuhan yang telah Tuhan berikan buat kita. Mari kita bersama-sama untuk menaikkan pujian doa kami. Untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia, dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu, sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami.
setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa untuk menutup persekutuan kita pada malam hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, malam hari ini kami diberikan kesempatan untuk bersama-sama bersekutu, untuk mendengarkan firman-Mu, untuk memuji Tuhan, untuk bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan di mana kami boleh merasakan persekutuan dengan saudara-saudara seiman kami. Ya Tuhan, mungkin saat ini dalam kondisi pandemi, kami belum bisa berkumpul bersama teman-teman dan saudara-saudara kami. Namun sungguh kami mengucap syukur Tuhan, Tuhan telah berikan perlindungan untuk setiap kami yang ada di tempat kami masing-masing. Engkau masih berikan kesehatan, Engkau berikan pemeliharaan untuk setiap kami Tuhan. Terkhusus malam hari ini kami sungguh mengucap syukur Tuhan, Engkau mengingatkan kami akan pemeliharaan-Mu dalam hidup kami melalui alam ciptaan yang Tuhan telah ciptakan buat kami. Malam hari ini kami diingatkan Tuhan bahwa kebaikan Tuhan itu nyata dalam hidup kami melalui alam ciptaan yang boleh kami rasakan di sepanjang hidup kami. Tuhan, mampukan kami ketika kami boleh diingatkan pada malam hari ini untuk kami juga berkontribusi, untuk kami boleh bisa memelihara dan menjaga alam yang telah Tuhan sediakan buat kami. Tolong kami Tuhan, mampukan setiap kami, sehingga setiap kami boleh ambil bagian, mulai dari hal yang terkecil, dari menjaga lingkungan tempat kami tinggal. Bahkan mungkin kami juga boleh melakukan banyak hal berkaitan dengan alam ciptaan Tuhan. Bapak, kami mohon ampun jikalau di dalam persekutuan malam hari ini mungkin ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Mohon ampun Tuhan untuk segala dosa dan kesalahan yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Bapak, malam hari ini kami juga ingin mendoakan untuk pelayan firman pada malam hari ini, Bapak Haskar Lianus Pasang yang telah membawakan firman-Mu pada petang hari ini. Bapak, kiranya Tuhan Yesus mau berikan kesehatan buat
Bapak Hagas Lianus Pasang. Tuhan juga mau berkati Bapak untuk pekerjaan beliau sebagai penulis dan sebagai majelis jemaat di gereja. Biarlah Tuhan sendiri yang akan urapi dalam segala tugas-tugasnya berkaitan dengan pekerjaan beliau. Juga Engkau sendiri yang akan berkati keluarga beliau Tuhan. Terima kasih kalau malam hari ini kami merasakan kasih setiamu melalui pelayanan beliau pada malam hari ini. Tuhan Yesus, kami ingin undur dalam persekutuan kami pada malam hari ini. Sekali lagi mengucap syukur Tuhan untuk setiap kesempatan yang Kau berikan buat kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, mungkin persoalan kita malam ini udah selesai gitu, tapi kiranya kita nggak selesai juga dengan kewajiban kita terhadap lingkungan sekitar kita ya Mbak Sari ya. Iya nih. Oke, jadi tadi mungkin kita udah belajar tentang bagaimana mengasihi lingkungan. Jadi sekarang selesai persoalan ini, ayo sekarang bukti nyata dari kita gitu ya. Tindakan-tindakan real, iya. tindakan real. Mungkin tadi bisa dilakukan dari hal-hal yang kecil, bagaimana kita menjaga lingkungan sekitar kita gitu ya, nggak usah mikir yang besar-besar gitu, tapi coba lakukan hal kecil aja yang ada di sekitar kita, mungkin itu bisa membantu kita untuk menerapkan gitu ya. Ya, mungkin dari yang kecil itu bisa berefek juga jadi besar. Iya, betul ya. Oke, mungkin Bapak Ibu ini persekutuan kita pada malam hari ini sudah selesai. Tuhan memberkati. Selamat malam. Malam.